pengen bicara tentang cinta What is love? Mudah-mudahan ini menjawab sahabat-sahabat yang gak lagi galau soal cinta ini. Apa karena sedang rise in love, atau justru sedang tidak menemukan cinta itu sendiri dalam kehidupannya saat ini. Dari semua sahabat yang seringkali curhat tentang ketidakbahagiaan dan tantangan-tantangan hidup yang dialaminya, ada benang merah sangat kuat yang bisa saya tarik, yaitu belum berhasil membangun cinta. Kebelum berhasilan ini bisa jadi karena belum memahami secara hakiki what is love. Kita secara tidak sadar selama ini hidup dalam khayalan kehidupan yang kita ciptakan atau kita create sendiri dalam pemikiran kita. Biasanya hasil dari apa yang kita baca dan kita tonton. Sering nonton drakor mungkin, sering baca novel, atau nonton film-film Hollywood atau Bollywood. Akhirnya kita menjadi makhluk egois dan sepi, mudah merasa sedih dan cemas karena tiadanya cinta, yang kemudian berubah menjadi tiadanya makna dan tujuan dalam hidup ini. Ketika kita tidak melihat dengan mata cinta ini, maka kita tidak akan mampu melihat segala hal sebagaimana adanya. Kita kemudian mencari cinta ini di tempat-tempat yang kurang tepat. Kita mengejar segala hal selain cinta. Padahal karena cinta ini begitu dekat, sehingga kita pun sering mengabaikannya. Sayangnya, menurut sebagian besar manusia, cinta dimanifestasikan dalam bentuk nafsu, suka-suka, obsesi. Dengan kata lain, cinta telah disamakan dengan pemuasan diri dan dijadikan jalan untuk mencapai kebahagiaan diri. Padahal apapun yang telah kita capai, penghargaan yang kita terima, harta yang kita miliki, tidak seindah mencintai. Tidak mesti dicintai, cukup mencintai saja. Semakin kita mencintai, lebih banyak manusia, lebih banyak manifestasi kehidupan yang kita cintai, maka kita pun menjadi semakin kaya. Tidak ada yang lebih indah atau lebih suci daripada getaran cinta yang kita rasakan terhadap teman, anak, orang tua, pasangan, dan orang lain. Dapat mencintai orang lain dimanapun dan kapanpun adalah tanda jiwa yang hidup. Alam kehidupan ini sebenarnya adalah sekolah cinta yang terbaik, dan kita adalah pelajarnya. Seringkali butuh waktu yang lama dan banyak ketidakbahagiaan dulu untuk paham arti cinta ini. Kita seringkali menganggap bahwa diri kita lebih penting daripada orang lain. Kita lebih mementingkan hasrat dan tujuan-tujuan kita sendiri daripada perasaan dan kebaikan orang yang kita cintai. Dan kita seringkali menyalahkan orang lain atas kesalahan kita sendiri. Artinya kita belum tamat untuk memahami di sekolah cinta ini ada cinta yang sedang kita pelajari. Mari kita kuasai ilmu ini dan membaca kitab cinta ini. Dan cinta adalah sekolahnya. Nya besar ya. Cinta adalah misteri sekaligus pengetahuan. Cinta telah berbicara kepada kita tentang dirinya dalam bentuk wahyu-wahyu yang telah mengubah perjalanan dan kualitas manusia secara mendalam. Kehidupan dan ajaran Buddha, Isa, dan Muhammad telah mempengaruhi dan mengubah miliaran manusia. Ajaran mereka sebenarnya sederhana, yaitu pelajaran tentang cinta. Dan alam semesta ini adalah sebuah ungkapan cinta dari Tuhan. Ada sebuah hadis qudsi yang indah. Aku adalah Hasanah yang tersembunyi. Aku ingin dikenali, maka aku ciptakan dua dunia, yang gaib dan yang lahir, supaya hazanah kemurahan dan cintaku yang terpendam dapat diketahui. Setiap orang dan benda digerakkan oleh cinta sebenarnya, sahabat. Seluruh planet berputar mengelilingi matahari, dan matahari memancarkan energinya ke semua planet yang mengitarinya.
Setiap spesies memiliki bentuk cinta atau hasrat syahwat yang unik. Setiap manusia memiliki bentuk cintanya yang unik yang ia gunakan untuk mendekati kehidupan. Segala sesuatu mencari cara untuk menyatu dengan objek yang dihasratkannya. Dan semua hasrat ini merupakan derivatif atau turunan dari cinta yang satu. Cintalah yang sebenarnya mencari kita. Cinta yang membawa kita ke dunia ini. Cinta yang mendorong kita untuk membuat rencana-rencana, untuk mencari hubungan, mempertemukan dua hati, meletakkan kata ke lidah. Tapi cinta sendiri bukan tujuan dari segala sesuatu, melainkan sebab dari segala sesuatu. Sadarkah kita bahwa kita sebenarnya kekasih Tuhan? Jika kita hayati, manusia adalah makrokosmos, bukan juga mikrokosmos. Meskipun tampilan fisik manusia adalah mikrokosmos, dunia kecil dari alam semesta, manusia sendiri sebenarnya adalah makrokosmos, yaitu penyebab eksistensi alam raya ini. Alam semesta ini sebenarnya dirancang untuk menciptakan dan melayani umat manusia. Allah mengatakan dalam hadits qudsinya, "Aku ciptakan seluruh alam dunia ini untukmu, dan kamu untuk diriku sendiri." Semakin hidup kita terkungkung, kesepian, terasing dalam kedengkian, kebencian, kesombongan, dan aib-aib kita, maka semakin kabur dan jauh kita dari cinta itu sendiri. Kita harus terus berhubungan dengan bekerja sama dengan manusia-manusia lain untuk bisa mengenali arti cinta ini. Membuka ruang untuk mencintai banyak orang di luar diri kita dalam bentuk cinta yang berbeda-beda. Maka cinta ini pula yang akan membantu kita mengenal dan menyatu dengan Sang Maha Pencipta dan Pemberi cinta yang sejati, yaitu Tuhan. Sekarang apa definisi cinta itu sendiri? Cinta eros adalah bentuk cinta yang terendah dan terbatas, berupa hasrat, nafsu, cinta terhadap sesuatu yang menarik dan menggairahkan. Cinta philos adalah berbagi dan berpartisipasi. Cinta ini mempertalikan manusia dan membuat manusia saling bekerja sama dalam kehidupan keluarga, klub, kelompok sosial, dan organisasi atau politik. Agape adalah cinta spiritual, objektif tanpa syarat. Sedangkan cinta yang belum matang butuh dicintai. Sedangkan cinta yang matang cukup mencintai saja. Agape dapat melarutkan atau menyaring diri yang palsu, menghancurkan ego sebagai penghalang terbesar untuk merasakan keindahan cinta itu sendiri. Tidak berupaya keras untuk dicintai, tetapi kita menjadi cinta itu sendiri. Kapan sahabat bisa merasakan bahwa cinta tidak lagi membutuhkan cinta dari orang lain? Yaitu ketika sedang mencintai. Ketika engkau menjadi cinta, maka tidak ada perbedaan antara engkau dan yang kau cintai. Sayangnya, yang terjadi selama ini, kebanyakan manusia telah gagal dalam cinta. Kita menjadi hancur dan kecewa dalam cinta. Karena cinta yang kita miliki masih melekat dengan egoisme. Padahal cinta ini maksudkan Tuhan justru untuk menghapuskan egoisme ini. Kita kebanyakan mau mencintai ketika kita berharap mendapatkan sesuatu. Kita mau mencintai ketika ada manusia sempurna yang seperti yang kita harapkan. Padahal manusia sempurna ini gak akan kita kenali dan dapatkan kecuali kita juga sempurna. Yang seringkali muncul adalah kebencian. Ini yang banyak sekali terjadi. Ini adalah contoh cinta yang gagal. Cinta yang dirusak oleh egoisme. Ego inilah yang mengubah sesuatu yang indah menjadi jelek. Kemurahan hati menjadi egoistis dan mengubah cinta menjadi benci.
Tidak ada yang lebih sulit daripada menyatukan dua pikiran dan dua hati, yaitu membantu keduanya untuk saling mencintai. Jika kita bisa saling rise in love, bukan fall in love. Rise artinya tumbuh, bukan fall in love atau jatuh cinta, maka akan muncul keharmonisan, kesatuan tujuan tanpa kehilangan individualitas kita. Ketika kita mulai berpikir tentang hasrat dan kebutuhan-kebutuhan kita sendiri, maka akan muncul ketidakharmonisan dengan yang lain, dan kita pun merasa saling bertentangan. Disinilah peran ego besar sekali, sahabat. Dan hanya cinta loh yang dapat menjinakkan ego dan menjadikannya pelayan cinta. Tapi jangan jadi budak cinta ya, bucin orang. Anak muda sekarang sering bilang. Struktur ego kita harus benar-benar dilebur dan dibentuk lagi dalam landasan cinta yang baru agar dapat benar-benar mencintai. Hati kita mungkin harus hancur. Kebanggaan diri yang palsu perlu direndahkan. Barulah cinta ini membentuk ulang ego kita. Maka cinta yang kita miliki ini akan menghasilkan banyak buah. Kebaikan, kesabaran, kedermawanan, keberanian, dan pengorbanan diri. Cinta akan menghasilkan buah, dan buah akan menghasilkan cinta kembali. Sebagaimana buah menghasilkan pohon, dan pohon menghasilkan buah. Cinta menerima ketidaksempurnaan, dan cinta menghargai potensialitas orang lain. Bukan memproyeksikan kebutuhan, ketidakpuasan, atau keinginan atau harapan kita akan sesuatu hal atau suatu kondisi. Nah, kita baru bisa merasakan semua keindahan cinta ini ketika bisa mendekati sang sumber cinta, yaitu Tuhan itu sendiri. Ketika kita memberikan porsi terbesar cinta kita kepada manusia, makhluk yang terbatas, cinta kita mungkin diabaikan, ditolak, dihianati, ataupun kalau diberikan tidak dalam cara yang kita inginkan atau tidak sebesar yang kita harapkan. Harapan inilah kemudian menjadi kekecewaan dan kemudian menjadi benci. Kita mempunyai sejumlah objek cinta, dan ia akan merespon cinta kita sejauh yang ia dapat, bahkan mungkin kurang. Tetapi memusatkan cinta kita kepada Tuhan akan menjadikan kita kekasih Tuhan. Jika sang kekasih tidak sempurna, maka balasan cintanya juga tidak sempurna. Jika sang kekasih sempurna, maka balasan cintanya juga sempurna. Kekusyukan inilah memberikan kita pertalian yang kontinu dengan sang Maha Hadir ini, itu Tuhan. Melebur dalam kehadirannya dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Kesadaran akan kehadiran Tuhan inilah yang mendorong kita mampu untuk berserah diri dan berani mencintai sepenuhnya dan menyatakan ketundukan total. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Banyak anugerah yang dilimpahkan kepada mereka yang berusaha selalu mengingat zikir kepada Allah. Keindahan dunia menjadi bertambah. Kesenangan kecil menjadi anugerah yang tiada tara. Dan pada saat yang sama, kesenangan yang digandrungi banyak orang menjadi sesuatu yang tidak berarti. Kecemasan dan semua ketakutan lenyap. Sebab kita telah menyerahkan seluruh hidup kita pada Sang Kekasih yang kita sadari mencintai dan memelihara kita dengan sempurna. Apapun yang kita lakukan untuk memperoleh cinta Tuhan ini dilakukan dengan tulus ikhlas. Tidak dikotori oleh ego, tidak dimotivasi oleh kepentingan pribadi kita. Kita menyerahkan seluruh perhatian akan untung rugi, keberhasilan dan kegagalan kepada Tuhan,
dan berhenti menganggap diri kita sebagai penyebab tunggal tindakan dan keberhasilannya. Akhirnya, kita lantas menjadi instrumen kebijaksanaan dan cinta darinya. Pecinta Tuhan mungkin mengalami cobaan yang sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagi sang pencinta, cobaan itu tidak mengusik hatinya. Karenanya dia akan terlindung dari rasa penderitaan, kecemasan. Tidak ada lagi yang namanya masalah. Yang ada hanya bahagia semata 24 jam. Jika sahabat mencintai Tuhan, maka semua makhluk pun akan mencintai sahabat. Sebagian orang mungkin telah memasuki cinta Tuhan ini begitu dalam, sehingga mereka pun menjadi sumber cinta itu sendiri. Orang-orang seperti ini seperti mata air yang melimpah di tanah kering. Mereka menjadi oase bagi jiwa-jiwa yang gersang karena kekurangan cinta. Cinta mereka tidak dibatasi oleh sekte atau agama tertentu. Tidak dibatasi oleh perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini. Karena cinta yang mereka berikan begitu murni. Karena mereka pun meregutnya langsung dari Sang Maha Pemberi Cinta. Tetap dalam renungan, sahabat. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.